Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Nuraini Marifat dengan NIM 934125729 akan menjelaskan mengenai pelaksanaan pembayaran zakat. Pelaksanaan pembayaran zakat sendiri terbagi menjadi 7 bahasan, yaitu yang pertama, tata cara perhitungan dan pembayaran zakat. Yang kedua yakni tahapan perhitungan zakat. Yang ketiga yaitu syarat sah pembayaran zakat. Yang keempat, apakah wajib memberitahu mustahik bahwa itu zakat. Yang kelima, membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil. Yang keenam yaitu membayar zakat dengan nilai uang. Yang ketujuh yaitu mengkode zakat yang belum terbayar. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai orang yang wajib membayar zakat. Orang yang wajib membayar zakat yakni orang muslim dan merdeka yang memenuhi syarat wajib zakat. Orang yang tidak wajib membayar zakat adalah orang kafir dan orang non-muslim karena mereka tidak termasuk dalam orang yang melaksanakan ajaran Islam. Begitu juga orang yang sudah keluar Islam atau orang yang murtad. Dalam masalah ini ada dua pendapat, yaitu yang pertama, bahwa balik dan berakal merupakan syarat wajib zakat sehingga tidak wajib bagi anak yatim yang hartanya mencapai nisab. Pendapat kedua yaitu seperti pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengemukakan bahwa harta anak kecil atau yatim yang telah mencapai nisab wajib zakat yang kemudian ditunaikan zakatnya oleh walinya. Pendapat ini berpedoman bahwa zakat adalah kewajiban atas harta karena itu siapapun pemiliknya yang penting wajib untuk dizakati. Selanjutnya yaitu yang kedua mengenai tahapan perhitungan zakat. Tahapan perhitungan zakat sendiri ada 6 tahap, yaitu yang pertama menentukan aset wajib zakat pada akhir tahun baik berupa barang, uang ataupun lain sebagainya secara terperinci, termasuk kekayaan yang masuk dalam aset wajib zakat. Yang kedua yaitu menentukan kategori zakat dari harta tersebut, apakah termasuk zakat pertanian, perdagangan, ataupun lain sebagainya. Langkah ketiga yaitu menentukan perhitungan total pengeluaran, meliputi biaya kebutuhan sehari-hari seperti sandang pangan papan, dan yang kedua biaya yang berhubungan dengan operasional kerja, dan yang ketiga mengenai penghitungan utang atau pelunasan hutang. Yang keempat, tahapan keempat yaitu menghitung sumber aset wajib zakat dengan cara penghasilan neto sebagai objek zakat, yaitu dengan cara aset kekayaan dikurangi dengan pengeluaran. Yang kelima yakni mengacu besaran nisab pada ketentuan kategori aset wajib zakat yang sudah ditentukan pada tahap kedua. Pada tahap kedua tadi yaitu menentukan kategori zakat dari harta tersebut. Dan yang keenam, membuat neraca perbandingan antara jumlah sumber zakat yang telah ditentukan pada tahap keempat. Pada tahap 4 sendiri yaitu menghitung sumber aset wajib dengan nisab yang telah ditentukan pada tahap kelima, yaitu mengenai tentang besaran nisab yang pada kategori kedua. Selanjutnya yang ketiga yaitu membahas mengenai syarat sah pembayaran zakat. Syarat sah pembayaran zakat. Syarat sah pembayaran zakat sendiri yaitu ada 2. Yaitu syarat sahnya adanya niat dari muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat, dan yang kedua memberikan atau pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahik. Yang pertama adanya niat dari muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, di mana zakat adalah ibadah yang berbentuk pada pendekatan diri kepada Allah. Namun di sisi lain zakat merupakan pungutan yang diwajibkan Allah atas orang kaya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu pemberian kepemilikan harta zakat dari muzaki kepada mustahik. Syarat kedua dalam pembayaran zakat adalah adanya pemberian kepemilikan atau pemindahan kepemilikan dari muzaki kepada mustahik. Agar pembayaran zakat sah, maka penyaluran zakat harus berupa pemberian dan pemindahan hak milik harta kepada para mustahik. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai apakah wajib memberitahu mustahik bahwa itu zakat. Ketika seorang muzaki menyerahkan zakatnya, apakah wajib pemberitahuan atau memberitahukan kepada yang menerima bahwa harta yang diserahkan itu adalah zakat?
Dalam masalah ini dibedakan dua kemungkinan, yaitu yang pertama jika yang menerima adalah petugas zakat seperti Laz atau Baznas, dan ketika yang menerima zakat adalah mustahik zakat. Yang pertama, petugas menerima zakat seperti Laz, Baznas, atau yang diberitahukan bahwa itu adalah harta zakat. Jadi mengerti tujuan memberikan itu apa, pastinya menginfokan atau memberi informasi bahwa itu adalah zakat. Yang kedua yaitu mustahik zakat secara langsung, yaitu menyerahkan kepada orang yang dia yakini bahwa orang tersebut berhak menerima zakat, seperti orang fakir dan miskin atau orang fakir miskin yang dirasa orang itu membutuhkan. Bahkan lebih utama untuk tidak diberitahu, karena bisa jadi ia membuat menerima merasa tersinggung, terutama orang yang miskin yang selalu menutupi keadaan dirinya. Selanjutnya yaitu yang slide kelima, membahas mengenai membayar zakat langsung ke mustahik atau ke amil. Pemberian zakat pada dasarnya adalah petugas amil zakat atau tugas amil zakat, sebagaimana dalam Al-Quran At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan mengenai yang berbunyi, yakni khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholawtaka sakanum nullahum wallahu sami'an alim, yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kemudian membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah kepada mereka atau mendoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sedang jika muzaki ingin membayar zakat, sebenarnya dibolehkan membayar melalui amil zakat atau membayar secara langsung ke mustahik secara sendiri atau secara mandiri. Selanjutnya yaitu slide ke-6 akan membahas mengenai membayar zakat dengan nilai mata uang. Para ulama berbeda pandangan tentang pembayaran zakat ini. Karena ketika seseorang berkewajiban zakat seekor kambing untuk kambingnya atau seekor onta untuk ontanya, maka ia diperbolehkan membayar dengan uang senilainya. Pandangan ini dipegangi oleh mazhab Hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya ini pada hadis Mu'az bersama dengan penduduk Yaman, yang artinya yaitu membayarkan kepadaku dengan kain yang panjangnya 5 hasta atau pakaian senilai zakat, karena yang demikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih bermanfaat bagi kaum muhajirin di Madinah. Quran hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Bukhari. Saat ini penduduk zaman terkenal sebagai pembuat pakaian, dan penduduk Madinah lebih membutuhkannya. Demikianlah pendapat mazhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal untuk selain zakat fitrah. Sebagaimana pendapat ini merupakan mazhab Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Basri, Sufyan as-Tauri, dan Al-Bukhari. Bahkan menurut Ibnu Taimiyah, membayar zakat dengan nilai uang diperbolehkan karena kebutuhan, kemaslahatan, ataupun keadilan. Selanjutnya yaitu slide yang terakhir, membahas tentang mengqadha zakat yang belum terbayar. Zakat yang sudah menjadi kewajiban seorang tidak akan pernah gugur sebelum dibayar meskipun telah lewat beberapa tahun. Menurut jumhur ulama, zakatnya diambil secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang telah berlalu. Jadi perhitungannya akan tetap tidak ada dispensasi atau apapun. Apabila belum zakat berarti masih ada tanggungan untuk berzakat. Bahkan zakat tidak gugur karena kematian. Ia tetap harus dibayarkan, dan harta peninggalan meskipun tidak diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Ini pendapat dari jumhur
yang didasarkan pada sabda Rasulullah yang berbunyi, hutang kepada Allah tidak berhak untuk dilunasi. Hadis riwayat Syaikan. Yang pertama saya akan membahas mengenai adab dan etika dalam melaksanakan zakat. Para ulama membagi ajaran Islam dalam 4 aspek, yaitu mengenai akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Islam mengaitkan akhlak dengan akidah. Islam menganggap tidak beriman seseorang yang tidak menempati amanah dan seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya kelaparan, dan tidak beriman seseorang yang berzina, mencuri atau meminum minuman keras. Dan begitu pula Islam mengaitkan akhlak dengan ibadah serta menjadikan akhlak sebagai buah dan faedah dari ibadah. Maka buah mendirikan sholat adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dalam bersumber dari Quran Al-Ankabut ayat 45. Buah dari ibadah zakat adalah membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103, begitu seterusnya. Maka apabila semua ibadah ini tidak membuahkan akhlak, maka akan hilanglah nilainya di sisi Allah. Slide yang kedua saya akan membahas mengenai adab dan etika dalam membayar zakat. Ada 6 bahasan dalam adab ini, yaitu yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah tidak membalas balasan dari manusia, jadi diniatkan kepada Allah. Yang kedua, memilih harta terbaik dan zakat yang disukai untuk zakat. Yang ketiga, zakat yang dibayar berasal dari harta dan usaha yang halal. Yang keempat, yaitu menghormati penerima zakat dan tidak menyakiti mereka. Yang kelima, menyegerakan membayar zakat. Dan yang keenam, merahasiakan pembayaran zakat dan berdoa ketika menyerahkan zakat. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai adab dan etika petugas zakat atau amil. Petugas zakat adalah wakil pemimpin dalam menunaikan dan mengelola kewajiban zakat. Oleh karena itu harus membekali diri dengan adab dan sopan santun agar calon muzaki tidak takut dan menjauhi. Ada 4 kriteria dalam melaksanakan atau menjadi petugas amil, yaitu yang pertama, bersikap amanah, jujur, dan profesional. Seperti dalam surat An-Nisa ayat ke-58 yang berisi tentang sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menempatkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha yang mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang kedua, kriteria yang kedua yaitu murah senyum dan tidak berlaku zalim dalam melaksanakan tugas. Petugas zakat bukan untuk menakut-nakuti orang kaya, tetapi malah menyadarkan bahwasannya harus membayar zakat karena zakat itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan. Sebagaimana petugas zakat adalah orang yang selalu berinteraksi dengan kaum duafa yang hidup dalam kesulitan. Yang ketiga, kriteria yang ketiga yaitu mengambil zakat dari setiap harta yang bernilai sedang. Zakat bukan berupa harta yang bagus demi hak dan kepentingan pemilik harta, bukan pula yang jelek dan demi hak dan kepentingan fakir miskin serta ahli zakat lainnya. Selanjutnya yaitu kriteria yang keempat yaitu tidak memfungsikan harta zakat kecuali dengan ketentuan syariat. Zakat merupakan kewajiban yang ada aturannya dalam syariat, baik dalam pembayaran maupun pendistribusiannya. Maka harus sangat-sangat diperhatikan mengenai pendistribusian serta pembayaran zakat tersebut. Selanjutnya, slide yang terakhir yaitu membahas mengenai adab dalam menerima zakat. Adab dalam menerima zakat ini ada 3 bahasan, yaitu yang pertama, menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Yang kedua, mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat. Yang ketiga, yaitu mempergunakan harta zakat untuk kebaikan. Yang pertama, menerima zakat dengan lapang dada dan tidak mencela. Kelapangan dada ini mencerminkan keridhaan kita kepada petugas zakat dan juga
keridhaan kita kepada Allah. Allah mencela orang yang tidak lapang dada menerima zakat, karena orang yang tidak lapang tersebut menandakan orang itu belum ikhlas atau tidak ikhlas. Yang kedua, mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat. Salah satu adab menerima zakat adalah mendoakan para muzaki dan para pengelola zakat dengan mendoakan kebaikan. Yang ketiga yaitu mempergunakan harta zakat untuk kebaikan. Salah satu bentuk terima kasih kepada muzaki dan petugas zakat adalah menggunakan harta tersebut dalam kebaikan atau untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.